Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gaji Sulaiman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga selalu dalam ridho Allah. Semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kini kita telah melalui bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa. Ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan sungguh membangkitkan semangat. Mudah-mudahan semangat itu bisa kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaji Sulaiman Age sudah hampir 1 bulan tidak mengaji, tidak mengkaji, tidak belajar, tapi itu alhamdulillah hanya sesaat. Kini kita kembali lagi semangat belajar, ojo lali madep dampar. Pada kesempatan ini, sahabatku semuanya, kita akan menyimak satu kisah yang sangat inspiratif. Saya baca sedikit-sedikit teksnya. Ini adalah satu kisah yang dialami oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Hukiya annahu kana li Harun ar-Rasyid jariyatun sauda qabihatul manzar. Diceritakan bahwa dulu pada zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dalam kerajaan itu ada pelayan-pelayan wanita banyak. Di antaranya Khalifah Harun ar-Rasyid punya pelayan yang warna kulitnya hitam, sudah hitam, tidak enak dilihat. Qabihatul manzar, tidak enak dilihat, jelek lah ya bahasa mudahnya, tidak enak dipandang, jelek. Fanasara yauman dananira bainal jawari. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menghamburkan dinar. Dinar itu adalah uang logam yang terbuat dari emas. Dihamburkan di hadapan para pelayan wanita itu. Fasara al-jawari yaltaqituna ad-dananira wa tilkal jariyah waqifatun tanzuru ila wajhir rasyid. Ya tentu pelayan-pelayan itu semangat menemukan, mencari apa yang telah dihamburkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya berupa uang logam terbuat dari emas tadi, dinar. Sementara perempuan atau wanita hitam tadi, yang satu ini, hanya diam memandang wajahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, ala taltaqutina ad-dananira. Kenapa kau tidak berusaha menemukan dinar itu? Kata Khalifah. Jawabannya wanita hitam tadi apa? Faqalat inna matlubahunna ad-dananir wa matlubi sahibud dananir. Ya biarlah mereka mencari dinar itu. Saya tidak mencari dinar. Yang saya cari adalah orang yang punya dinar. Wah, ini satu tembakan jitu dari wanita hitam ini kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ucapan
wanita hitam ini menakjubkan khalifah. Fa'ajabahu qawluhu wa qarrabaha wa asna 'alaiha khairan. Khalifah Harun ar-Rasyid justru takjub dengan apa yang dikatakan wanita tadi, wanita hitam ini. Takjub, mengagumi, takjub itu ya. Dan mendekati, Khalifah Rasyid mendekati wanita ini, kemudian diajungi jempol lah istilahnya itu ya, disanjung. Fantaha al-khabaru ilal muluki bi anna Harun ar-Rasyid ya'shiku ila jariyatin sauda. Kemudian sampailah suatu kabar kepada para raja-raja yang lain bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid suka, tertarik kepada pelayan kerajaannya sendiri yang kenyataannya wanita itu hitam jelek. Itu sudah terdengar kemana-mana oleh raja-raja yang lain, didengar sudah sampai ke telinga para raja-raja yang lain kabar itu. Nah, falamma balaghahu dzalika arsala ila jami'il muluk wa jama'ahum indahu wa amara bi ihdharil jawari wa a'ta kulla wahidatin minhunna qadahan minal yaqut wa amara bi ilqaihi famtana'na jami'an. Kemudian karena sudah terlalu menyebar kemana-mana, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid berusaha mengundang para raja-raja yang lain ini untuk hadir ke istana beliau. Sesampai di istana beliau, para pelayan ini dipanggil. Panggil semua para pelayan ini. Sudah ada di hadapan para raja, wanita-wanita pelayan di kerajaan itu, termasuk diantaranya juga wanita hitam yang jelek tadi itu juga berdiri di situ. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan satu wadah yang mana wadah ini sangat berharga, inventaris kerajaan itu sangat berharga. Diberikan kepada tangan satu-satu, digilir ya, diberikan kepada para pelayan wanita ini. Setelah diterima, suruh jatuhkan. Kalau jatuh mesti pecah. Nah, semua wanita pelayan ini tidak ada yang patuh pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Tidak masuk akal. Tidak mungkin saya memecahkan inventaris kerajaan. Mungkin begitu pikirannya para wanita-wanita ini. Kemudian pada giliran wanita yang ini, yang terakhir, wanita yang hitam jelek tadi itu, setelah sampai di tangannya langsung, karena disuruh jatuhkan, maka dijatuhkanlah. Setelah jatuh pecah. Itu kan disaksikan ya, disaksikan, dilihat oleh para raja-raja yang sudah diundang tadi. Giliran wanita hitam ternyata dijatuhkan. Nah, maka apa? Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan pada para raja-raja itu, unzuru ila hadhil jariyah wa wajhuha qabihun wa fi'luha malihun. Wahai para raja, tuan-tuanku, lihatlah apa yang dilakukannya. Wajahnya memang jelek, tapi kelakuannya manis, sangat manis. Ini karena Khalifah Harun ar-Rasyid sudah jatuh cinta, sudah senang sama si pelayan wanita hitam tadi. Lantas apa kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menanyakan kepada wanita hitam yang telah menjatuhkan
tempat yang berharga ini, wadah yang berharga ini atas dasar perintahnya Khalifah Rasyid. Faqala laha al-khalifah limadha kasartihi. Khalifah Rasyid mengatakan, kenapa kau memecahkan itu? Jawabannya, faqalat qad amartani bi kasrihi fara'aitu anna fi kasrihi nukson fi khazinatil khalifah wa fi adami kasrihi nukson fi amrihi. Wahai tuanku, engkau telah memerintahkan aku untuk memecahnya. Maka saya berpikir bahwa dalam memecahkan tempat berharga ini, wadah berharga ini, itu akan mengurangi inventaris kerajaan ini. Akan mengurangi harta simpanan khalifah. Dan kalau saya tidak memecahkan ini, saya justru akan melanggar perintah Tuan. Jadi sama-sama punya nilai negatif. Kalau diikuti perintahnya, maka akan mengurangi simpanan harta simpanan sang raja, sang khalifah. Tapi kalau tidak dituruti, tidak dipecahkan, maka akan ada nilai durhaka kepada perintah khalifah. Dan saya pikir, kata si wanita hitam tadi, saya pikir yang lebih utama bagi saya adalah yang pertama, yang memecahkan, artinya mengikuti perintah itu demi menghormati perintah khalifah. Begitu. Dan kalau saya memecahkan wadah berharga ini, paling tidak saya hanya dinilai sebagai orang yang bodoh, orang yang gila. Gitu. Karena namanya juga harta barang berharga kok dipecahkan, ya jelas dinilai orang gak beres, orang gila dan lain sebagainya. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Itu prinsipnya si wanita hitam itu. Paling tidak saya hanya dicap atau disifati orang yang majnunah, wanita gila, dan begitu. Tapi kalau saya tidak mengikuti apa yang diperintahkan khalifah, saya justru akan dinilai orang yang durhaka kepada perintahnya khalifah. Dan saya, kata si wanita tadi ya, wanita hitam tadi, dan saya ahabbu ilayya, saya lebih suka dibilang orang gila daripada saya dibilang tidak patuh pada perintah seorang khalifah. Masya Allah. Gitu ya. Fastahsana al-muluku min hadzalika wa adharu al-khalifah fi mahabbatiha. Awalnya tidak masuk akal. Tapi setelah melihat kejadian ini, para raja-raja yang diundang ternyata memaklumi apa yang dialami Khalifah Harun ar-Rasyid, yakni cinta, suka kepada seorang pelayan wanita hitam jelek. Karena apa? Karena itu tadi, kelakuannya yang manis meskipun rupanya buruk. Masya Allah. Sahabatku semuanya, ini menunjukkan bahwa ketaatan itu ternyata mampu mendatangkan rasa mahabbah, mendatangkan rasa kasih sayang, mendatangkan sesuatu yang di luar rasional. Gitu. Jadi istilahnya itu cinta tidak lagi tertanam pada fisik, tetapi pada perilaku yang indah. Itu tadi cerita masih antara makhluk dengan makhluk, antara raja dengan bawahannya. Bagaimana sekarang jika antara khalik dan makhluk,
Masya Allah. Itu juga akan berlaku sama. Menurut tadabbur saya, menurut angan-angan saya. Nah, kita taat kepada Allah. Tidak mustahil Allah akan cinta kepada kita. Tidak mustahil Allah akan belas kasih kepada kita. Dulu saya pernah sowan kepada salah seorang guru. Namanya Mbah Kiai Sodik. Beliau mengatakan begini, Jung, kalau pengen dibelas kasih, kalau pengen disayang Allah itu yang taat. Taat itu berarti patuh. Patuh itu mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dicontohkan begini, perbandingan dua seorang anak. Dua orang anak. Yang A kalau dipanggil cepat menghadiri, cepat datang. Yang B kalau dipanggil datang sih datang, tapi lambat. Kadang juga nggak datang kalau dipanggil. Contoh si A dipanggil, namanya Ahmad misalnya. Ahmad, sini nak. Si Ahmad langsung hadir. Iya Pak, langsung hadir. Ini uang belikan telur sana. Langsung pergi. Uangnya 50.000, suruh beli telur 20.000, sisanya 30.000. Pergilah ke toko, si Ahmad pergi. Seret, pulang bawa telur. Ini Pak telurnya. Kasihkan telurnya. Belum bilang, tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa, si Ahmad sudah dikasih. Itlah, ambil saja. Kembaliannya enggak usah. Ambil saja sana. Buat beli jajan, beli. Ada lagi si B. Si B kalau dipanggil, ya Pak, masih tetap di tempat. Atau kadang tidak mendengar karena sibuk dengan main-main. Tetap dipanggil, Bukhari, si B dipanggil, Bukhari. Nah, Bukhari, sibuk aja main. Main HP kah, main kelereng kah, dan lain sebagainya. Pokoknya dia tidak tanggap dalam panggilan, dalam perintah, tidak tanggap. Tapi akhirnya dia datang juga karena sudah dipanggil berulang-ulang. Apa Pak? Ini uang 50.000, kamu belikan telur 20.000. Berangkatlah si Bukhari ke toko, ya, beli telur, pulang, kasih Abah, dikasih Bapak. Ini Pak telurnya. Ya sudah, enggak dikasih apa-apa. Ya, enggak dikasih apa-apa. Jadi, Jung, kata si Mbah Kiai Sodik ini ya, begitulah kira-kira antara sang Khalik dengan makhluknya. Sebelum kau minta, jika kau orang yang taat kepada sang Khalik, sang pencipta, Allahu Rabbi, kau sudah akan diberikan sebelum kau minta. Sebelum kau minta, sudah akan diberi. Karena apa? Karena ketaatanmu. Insya Allah begitu. Begitulah kira-kira Jung, antara Allah dan makhluknya, antara Khalik sang pencipta dengan yang diciptakan. Jika dipanggil sholat, dia langsung. Jika diperintah sholat, ya sholat. Perintah puasa, ya puasa. Perintah zakat, ya zakat. Dan seterusnya. Diperintah birrul walidain, dan seterusnya. Setelah masuk dalam kategori taat. Yang dilarang, dijauhi. Manut pokoknya. Itu Jung. Mahabbah Allah akan kita dapat
Apa yang kita minta sebelum kita minta sudah diberikan oleh Sang Khalik. Baik teman-teman, sahabatku semuanya, itulah kira-kira yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.